受。你们玉灵宗，库尔，我对此灵也是抽魂炼魄的大。本座自不会强夺你的。你想说此灵宠？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ariko Mortal Unity Mortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-42 atau yang ke-166. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, para murid dari Sekte Pengendali Roh menjadi sangat panik. Pasalnya, Hanli telah melakukan pengejaran kepada mereka. Sangatlah wajar mengapa para murid ini menjadi begitu panik. Pasalnya, yang akan mereka hadapi itu merupakan sosok yang berada di ranah Nation Soul. Selain itu, kemungkinan dia berada di tingkat atas. Hanya saja di tengah pelarian, mereka bertemu dengan orang-orang dari Sekte Hantu, yang membuat mereka pun harus terhenti. Terlebih lagi, kedua tetua sekte ini mencurigai mereka memiliki sebuah rahasia. Hingga rahasia tersebut pun keluar, yang mana kehadiran Hanli membuat mereka menjadi begitu panik. Pelarian pun terus dilakukan, tapi semua itu tidak akan bertahan terlalu lama. Pasalnya, Hanli bisa dengan mudah menghabisi mereka, dan juga melenyapkan para tetua dari Sekte Hantu. Sedangkan kedua gadis dari Sekte Pengendali Roh masihlah Hanli ampuni. Pasalnya, Han telah mengingatkan Hanli kepada adiknya. Sedangkan, Liu memiliki hal yang menarik perhatiannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Hanli yang mana telah kembali ke Sekte Loyun, yang mana dia pun disambut oleh kedua tetua. Mereka begitu senang karena dia bisa kembali dari petualangannya. Mereka pun penasaran sebenarnya apa yang telah dia lakukan. Hanli memberitahu kalau selama perjalanan dia telah menghabisi beberapa iblis jahat. Perkataannya tentu saja membuat kedua tetua terkejut. Hanli menenangkan mereka karena dalam pertarungan itu dirinya tidaklah meninggalkan jejak apapun. Sebenarnya ini bisa saja menjadi masalah, tapi para tetua tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Justru mereka memberikan pujian kepada Hanli. Mereka pun mulai mengingat kejadian terdahulu, di mana kala itu tiga paksi telah melakukan penyerangan, yang membuat saudara mereka harus terluka. Dan sekarang dia itu masihlah belum pulih. Jadi apa yang Hanli lakukan mereka anggap sebagai pelampiasan kekesalan mereka terhadap orang-orang dari kultus iblis. Kedua tetua mengajak Hanli untuk minum teh bersama mereka. Selain itu mereka juga penasaran apakah dia mendengar kalau kepala gerbang timur Sekte Yulin, dewa pemecah jiwa dari Sekte Roh Hantu, telah menyewa sebuah kota di kerajaan Pohit. Saatlah jarang bagi orang-orang itu pergi meninggalkan gerbang gunung. Sepertinya ada sesuatu yang telah menarik perhatian dari para tetua dari Sekte Hantu. 正我两道都是义气，师兄还因此我们出了一口恶气呀！喝茶去，边喝边聊。和鬼灵门的碎魂真人不轻易不出山门，这又是为。 Sian berpindah kepada Liu, yang mana sesaat kemudian dia pun telah sadarkan diri, di mana dia disambut oleh Yin Yu yang sejak tadi menunggunya. Liu seketika saja menjadi begitu panik, terlebih lagi Yin Yu terus mengendus-endus dirinya, yang mana ia sangat suka dengan bau dari gadis ini. Mungkin karena Liu membesarkan banyak binatang roh lah yang membuat aromanya begitu nikmat. Yin Yu mengajaknya untuk bertemu dengan guru mereka. Liu tidak ingin, terlebih lagi dia masihlah belum tahu dirinya berada di mana. Hingga ia pun diberitahu kalau sekarang mereka berada di Gunung Yunmang, yang merupakan bagian dari Liga Tiandao. Yin Yu mengajaknya untuk segera mengikutinya. Pasalnya masih banyak pekerjaan yang harus dirinya selesaikan. Liu tentu saja menjadi sangat takut karena kekuatan Yin Yu ini berada di atasnya. Alhasil dia pun bergegas mengikutinya. Dalam perjalanan itu, Liu teruslah memperhatikan area sekitar. Dan tepat sesaat kemudian mereka pun terhenti karena melihat kehadiran Hanli yang tengah memperhatikan badak besar. Binatang ini terus mencoba menghancurkan penghalang pada tempatnya. Tapi semua itu sia-sia saja. Binatang ini merupakan monster tingkat 5, namun dia tidaklah dapat berbuat apa-apa. Liu sadar betul kalau binatang monster ini merupakan binatang roh penjaga dari keluarga kaya. Hanli memuji kepintaran Liu. Pasalnya dia begitu paham mengenai jalan binatang giok. Sepertinya dia telah mendalami hal tersebut.
Han Li langsung saja menyerang binatang ini agar ia bisa diam, karena bagaimanapun dia harus membicarakan hal yang penting dengan Liu. Sementara Yin Yu harus mengurus badak ini. Pasalnya serangan tuannya telah membuat badak itu pingsan. Liu sendiri sangatlah panik, pasalnya ia tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Han Li menanyakan tujuan Liu melakukan pengejaran kepadanya. Ia merasa wajar jika sekte hantu melakukan pengejaran kepadanya. Tapi mengapa sekte Yulin melakukan hal yang sama? Padahal Han Li tidak pernah melakukan apapun kepada mereka. Liu memberitahu kalau Han Li telah menyentuh benda suci sektenya. Jadi mereka diberi misi untuk melakukan pelacakan kepadanya. Han Li akhir paham kalau benda suci yang mereka maksud merupakan roh batu yang dia kurung. Liu membenarkan hal tersebut, di mana roh ini diburnikan langsung oleh sekte Yulin. Liu juga meminta Han Li untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya dia bersama Han sudah mengembangkan teknik rahasia khusus. Jadi hanya merekalah yang dapat mengetahui keberadaan dari roh bumi. Tapi jika ia berada di Dao Surgawi, maka akan menyulitkan mereka melakukan pelacakan kepadanya. Han Li penasaran bagaimana cara sekte Yulin menemukan roh ini, yang mana hal ini pasti sangatlah berguna untuk leluhur mereka. Liu belum bisa memberitahukan hal itu, pasalnya ini merupakan rahasia dari sektenya. Tapi Liu seharusnya sadar kalau sekarang nyawanya tengah dalam bahaya. Han Li langsung saja menggunakan kekuatannya yang membuat Liu masuk ke dalam kegelapan yang menyelimutinya. Hingga kekuatan Essence Soul Han Li muncul untuk memberikan tekanan pada jiwanya. Jadi mulai sekarang Han Li ingin dia berkata jujur kepadanya. Liu yang panik langsung saja memberitahu kalau roh kecil itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan ke tingkat Essence Soul dengan sangat mudah. Bahkan ia bisa langsung naik ke tahap menengah dengan cara begitu mudah. Dan jika mereka masih berada di tingkat pembentukan pondasi, maka roh ini bisa langsung membantu mereka memasuki tahap ranah Essence Soul. Inilah pertama kalinya Han Li mendengar tentang metode tersebut. Akan tetapi tindakan mereka sudah menentang kehendak langit. Jadi bisa dikatakan kalau sekte Yulin sudah menerapkan ajaran iblis. Liu kembali memberitahu Han Li kalau metode ini tidaklah sesederhana yang dia pikirkan. Pasalnya ritual besar harus dilakukan terlebih dahulu. Setidaknya para tetua harus menggunakan 5 elemen Yuan Ying agar bisa menyelesaikannya. Tapi hanya sedikit orang yang mampu memenuhi syarat tersebut. Dan yang lebih penting, mereka harus mengandalkan teknik untuk mengolah tubuh seseorang yang akan digunakan sebagai pelengkap bagi sang pemakai. Penjelasan Liu dipahami oleh Han Li. Ini sepertinya mirip dengan metode pengolahan pil Si Li. Sekte Yulin sepertinya ingin mengambil solusi cepat dengan resiko yang tidak begitu berbahaya. Ia sungguh mengagumi Essence Soul buatan yang mereka ciptakan. Padarnya Han Li pun menghentikan tekanannya kepada Liu. Berhubung Han Li sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, membuat Liu berpikir kalau hidupnya sudah tidak akan dibutuhkan. Untung saja Han Li tidak akan melakukan hal itu. Pasalnya dia sangatlah tertarik dengan serangga roh yang Liu miliki. Ia penasaran dengan kultivasinya yang masih segini bagaimana cara Liu memiliki serangga spiritual setua itu. Han Li memintanya untuk mengeluarkan hal tersebut karena dia ingin melihatnya. Liu tidak menduga Han Li tahu tentang serangganya. Ia pun mengeluarkan para kelabangnya sambil memberitahu kalau dia menemukan telur serangga ini di sebuah gua kuno yang direnovasi dan terbengkalai. Awalnya Liu mengira para serangga ini sudah mati, namun secara mengejutkan beberapa serangga menetas. Liu sudah mendengar dari para tetuanya kalau mengembangkan serangga ini bukanlah perkara yang mudah. Bahkan dibutuhkan waktu 1000 tahun agar tubuh mereka bisa mencapai ukuran penuh. Karena hal ini jugalah tidak ada orang yang menginginkan serangganya. Tapi tidak untuk Han Li, dan dia memberitahu kalau dirinya memiliki cara agar dapat meningkatkan level pada kelabang itu. Ia pun mengutarakan keinginannya memiliki serangga Liu. Selain itu, Han Li juga pernah mendengar mengenai teknik pengusir serangga sekte Yulin. Pasalnya mereka memiliki ajaran yang unik. Liu membenarkan kalau teknik pengusir serangga merupakan rahasia dari sektenya. Jika hal ini bocor, maka dia akan dalam bahaya. Selain itu, mengambil jiwa dan mengendalikan roh juga merupakan dosa besar.
Terlebih lagi, para kelabang ini sudah terhubung dengan garis darahnya. Hal ini menghentikannya karena ia penasaran apakah serangga ini telah memakan esensi dan darahnya sejak kecil, yang membuat orang yang ingin mengambilnya akan merasa kesulitan dan tidaklah mungkin dapat dikendalikan dengan begitu saja. Tapi berbeda jika Han Li mengambil telurnya. Han Li meminta Liu untuk mengajarinya teknik tersebut dan akan membantunya mengembangkan binatang ini, dan akan membantunya mengembangkan serangganya. Setelah semua itu, maka dia akan dirinya bebaskan. 库尔，我对此灵也是抽魂炼魄的大本座自不会强夺你的。你想说此灵虫虫卵和秘术？ Hanya saja Liu sadar betul jika dirinya kembali, maka sudah pasti sekte tak akan menganggapnya lagi, dan dirinya juga tidak akan dapat memiliki seorang bayi. Selain itu, dirinya juga sudah tahu identitas Han Li dan di mana dia berada. Lantas apakah dia akan membiarkan dirinya pergi begitu saja? Han Li paham dan menanyakan apa yang dia inginkan. Apakah dia harus melakukan sumpah baru Liu dapat percaya? Atau Liu akan menggunakan serangga penghancur diri? Tentu saja Liu tidaklah berani melakukan hal itu, karena yang dirinya minta hanyalah pelindungan saja. Liu mengakui kalau dirinya tidaklah memiliki latar belakang yang hebat, maupun guru yang bisa membimbingnya. Alasan ia bisa sampai sejauh ini adalah usahanya sendiri. Liu berharap Han Li tidaklah meninggalkan dirinya, jadi dia itu ingin diangkat sebagai muridnya. Liu berjanji setelah dia menjadi murid Han Li, maka dia baru berani menceritakan semuanya tanpa keraguan sedikit pun. Jikapun dirinya dibebaskan, maka Jenderal Sekte Yulin pasti akan menghabisinya. Hal ini memenuhi permintaan yang Liu miliki. Selain dia berani, dia ini juga cukup bijaksana. Jadi karena itulah Han Li akan memberikan 2 syarat kepadanya. Pertama, Liu akan ditahan oleh jiwa miliknya. Kedua, dia hanya akan menjadi murid bernama saja. Teknik dan ajarannya mungkin tidak terlalu cocok untuk Liu. Jadi apakah dia itu akan tetap mau menjadi muridnya? Tentu Liu mau, karena yang dia inginkan adalah lepas dari Sekte Yulin. Liu pun segera memanggil Han Li sebagai gurunya. Dengan begini, Han Li pun telah resmi mengangkatnya menjadi murid. Liu akan berganti nama dan akan bergabung juga dengan Sekte Luoyun. Kini dia bernama Liu Mei. Han Li memintanya untuk ke ruang rahasia dan beristirahat dulu. Besok akan dirinya ajak bertemu dengan kedua tetua Sekte Luoyun. Liu Mei paham dan segera pergi dari hadapan Han Li. 只有得到前辈的是多事，做的功法未必适合你。送另外的2位长老。是。 Saat kemudian, Yin Hao pun keluar dan meniru apa yang Liu Mei lakukan. Ia tidaklah mengira kalau tuannya akan kembali menerima murid. Padahal Han Li cukup enggan menerima seorang murid. Jadi Yin Yu mulai berpikir kalau kelabang bersayap sepertinya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Han Li membenarkan hal itu, karena bagaimanapun para serangga ini akan membantu dirinya menyempurnakan kekuatan mata es biru. Jadi dirinya tidaklah perlu menunggu waktu 200 tahun untuk menyempurnakannya. Pasalnya kekuatan dingin dari para kelabang akan dirinya gunakan, karena pasti memiliki efek yang begitu berguna untuknya. Mendengar apa yang gurunya katakan membuat Yin Yu menjadi begitu terpukau. Han Li bertanya apakah dia masih ingat tentang api suci surah yang dilepaskan oleh Xuan Gu, yang mana serangan itu merupakan hal yang sangatlah mengerikan. Seandainya Han Li adalah orang biasa, maka sudah sejak lama dia akan meninggoy oleh serangan tersebut. Untung saja Xuan Gu tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan 2 kekuatan itu, karena jika tidak maka Xuan Gu akan menjadi keberadaan yang tidak dapat dikalahkan. Yin Yu mulai berpikir kalau gurunya sepertinya ingin menyatukan api tersebut. Meskipun dirinya tidak tahu dari mana api ini berasal, tapi kekuatannya jauh lebih besar. Tapi kekuatannya jelas lebih besar daripada Lan Binyin sebelumnya. Jika tebakannya benar, maka seiring meningkatnya energi dingin pada kelabang bersayap 6, maka kekuatan api ini akan bertambah kuat setelah diserapnya. Metode untuk lembah Xuan dibuat dengan api jiwa Xuan. Ia akan menggunakan es biru yang telah dirinya sempurnakan. Selain itu, baru Han Li akan menambahkan lagi dengan hawa dingin dari serangga kelabang. Han Li juga akan menggunakan teknik petir miliknya untuk dapat mengendalikan kekuatan serangan itu. Dan begini seharusnya serangan Han Li tidak akan kalah hebat dengan teknik api suci surah milik Xuan Gu. Yin Yu memuji rencana hebat dari tuannya. 也绝对是少有对手。 照选股的方式，一眼投入其中，任凭下一个趋势。
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.